17 Agustus 2021, Pak Yunus Nusi itu bikin PKS, buat PKS sama Jakpro dan Pemprov supaya Timnas bisa pakai JIS. Orang yang bilang rumputnya jelek, itu nggak punya kompetensi untuk menilai rumput itu jelek gitu. Pak Anies bilang, stadion final Piala Dunia berapa gitu? 80.000. Oke, kita cari siapa yang bisa bikin 80.000 kelas dunia dan jadi kebanggaan. Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI itu udah bilang bahwa ada 8 stadion yang diajukan, 6 stadion U20, 1 JIS, tapi 1 lagi belum ada. Persija itu sama Jakpro itu sejak 2022 itu udah mengajukan JIS sebagai tuan rumah Persija. Sampai detik ini itu nggak pernah ada persetujuan dari PSSI dan LIB supaya Persija bisa pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ijal Papua di channel Abraham Samad Speak Up. Ya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa karena sebelumnya memang lagi rame sekali di televisi, kemudian di media sosial, banyak yang ngomongin atau banyak yang nge-retweet terkait dengan stadion JIS yang katanya belum memenuhi standar. Maka dari itu kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, Abang Angga Putra Firdrian, tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Betul. Pada tahun 2017 sampai dengan 2022. Terima kasih banyak Bang sudah mampir ke sini. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, lihat berita yang lagi rame ini, bagaimana menurut sudut pandang dari tim dari TGUPP sendiri? Sebenarnya kalau dari sisi pribadi ya, ini tuh penting buat edukasi publik sebenarnya tentang proses kebijakan. Karena kan sebenarnya kami di TGUPP dulu kan ngawal kebijakan Pemprov DKI Jakarta ya, kebijakannya Pak Anies Baswedan, kami ngawal, dan ketika jadi pembicaraan publik itu kita merasa ini penting buat edukasi lah ke masyarakat gitu. Jadi masyarakat tahu sebenarnya kebijakannya gimana sih. Karena kan sebenarnya kadang-kadang ya, kalau Bang Ijal juga sering lihat gitu, kalau kita ngomongin di Twitter, di media sosial lah ya, kebijakan itu jadi kepelintir kemana-mana nih gitu. Orang jadi lupa substansinya apa sebenarnya sih, kebijakan itu apa sih. Mau itu tentang air, perumahan, sekarang stadion gitu. Orang tuh kadang-kadang jadinya lupa sebenarnya kebijakan itu prosesnya kayak gimana, kebijakan isinya itu seperti apa. Udah kecampur-campur tuh sama politik, sama akun buzzer lah, segala macamnya gitu sih. Jadi ketika ini rame tentang JIS, satu sisi senang, ada senengnya karena tadi ada edukasinya, tapi satu sisi sedih gitu karena ini tuh dipolitisasinya udah keluar dari keluar dari yang seharusnya. Ini kan karya anak bangsa, 100% lah anak bangsa, dapat penghargaan sana sini. Usaha downgrade hasil kerja mereka itu yang bikin saya sedih sebenarnya, karena mereka orang-orang yang profesional, kerja 100%, dalam hatinya ingin mempersembahkan terbaik buat Indonesia. Tapi di downgrade hanya politik. Ya saya nggak tahu politiknya siapa, tapi jadinya semuanya kesana mereka kerjakan itu jelek gitu. Itu sih yang bikin sedih. Bang, ini kan stadion JIS ini, boleh diceritain sedikit latar belakang terciptanya, dibuatnya sampai dengan jadinya itu sebenarnya prosesnya dari mana saja dan dari zaman siapa saja? Dan sampai akhirnya jadinya itu di zaman siapa? Ya. Jadi kalau bicara kronologi sebenarnya ini kan sudah dijanjikan, bukan sudah dijanjikan ya, sudah direncanakan dari zamannya Pak Fauzi Bowo ketika waktu itu MRT mau dibangun. Harus butuh depo kan, salah satu depo yang dipilih adalah Stadion Lebak Bulus dengan menjanjikan gantinya yaitu dibangun stadion. Waktu itu kawasannya masih BMW ya, tapi bukan BMW mobil ini ya, bersih, manusiawi dan wibawa. Waktu itu Taman BMW di situ sudah direncanakan zaman Pak Foke. Tapi eranya Pak Foke nggak kejadian, lalu beralih ke Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi juga sempat merencanakan waktu itu pembangunan stadion. Tapi kan Pak Jokowinya keburu naik jadi presiden di 2014, 2 tahun, dan era Pak Ahok juga meneruskan. Cuma waktu itu masih ada masalah pertanahan. Tanahnya masih bermasalah, ada yang mengklaim, warga masih ada yang tinggal di situ, penggusurannya juga terjadi beberapa kali gitu. Lalu di 2016 saat pemilihan gubernur, Pak Anies Baswedan sendiri itu menjanjikan kepada teman-teman Jakmania lewat kontrak politik bahwa kita akan wujudkan. Karena sebenarnya secara kebijakan itu bisa diwujudkan gitu. Akhirnya ditandatangani kontrak politiknya, lalu terjadi pilkada dan beliau menang. Nah, pasca menang, akhirnya ada putusan pengadilan bahwa tanah ini milik Pemprov. Tapi sebenarnya nggak selesai di situ karena masih ada warga di situ, masih ada warga yang tinggal di situ juga yang mengklaim tanah. Akhirnya saat itu Pemprov
Pak Anies, Pemprov, dan warga duduk bareng. Kita duduk sama-sama cari solusi. Oke, kita butuh stadion ini. Warga butuh tempat tinggal, warga butuh ganti rugi yang layak gitu. Oke, jadinya mau kayak gimana? Akhirnya duduk bareng, sepakat gitu, ya udah. Akhirnya Jakpro melaksanakan salah satu pendekatannya Resettlement Action Plan waktu itu. Dan itu dapat penghargaan. Karena proses Jakpro mengawal relokasinya, ganti ruginya itu juga jalan dengan baik. Sampai akhirnya Jakpro juga bangunkan Kampung Susun Bayam di situ untuk warga yang dulu tinggal di kawasan JIS itu sebelum dibangun. Nah, lalu kan pasti ada yang bertanya, dulu Pak Jokowi juga ngedesain tuh. Betul, Pak Jokowi punya desainnya. Desain stadion juga. Desain stadion BMW waktu itu namanya ya. Pasca Pak Anies Baswedan menang, waktu itu kan kalau nggak salah ya, mungkin sekitar 40.000 stadionnya. Kapasitasnya nggak terlalu besar lah, cuma 40.000. Tapi kan DKI Jakarta punya kemampuan, waktu itu kan belum pandemi ya, punya kemampuan lebih nih. Kayaknya sayang nih kalau cuma kita bangun 40.000. Pak Anies bilang, ini harus jadi kebanggaan nih. Sayang kalau cuma 40.000. Stadion final Piala Dunia berapa gitu? 80.000. Oke, kita cari siapa yang bisa bikin 80.000 kelas dunia dan jadi kebanggaan. Akhirnya kan ada PMD Jakpro akhirnya menemukanlah si Buru Happold ini yang juga mendesain Tottenham Hotspur Stadium. Dan nggak tanggung-tanggung gitu desainnya, dia atapnya bisa nutup, lalu pakai ada panel suryanya di situ. Oh iya, betul. Green Building Platinum dan segala macamnya lah. Jadi memang nggak tanggung-tanggung karena ini harus jadi kebanggaan kan. Akhirnya ya itu terjadilah desain International Stadium yang akhirnya dapat penghargaan dari mana-mana. Selesai pada tahun 2000. Selesai 2000, full selesai itu 2022. 2019 bukannya kita lagi COVID ya? COVID itu kan Maret 2020. Oh, sudah mau masuk. Tapi pada saat pembangunan dananya aman, nggak ada masalah. Waktu itu kan karena belum COVID ya, akhirnya nggak ada masalah tuh anggaran segala macam karena kan pakai PMD ya. Penyertaan modal daerah dari Pemprov ke Jakpro 4,6 triliun, 4,8 triliun sekitar segitu, 4 triliun lah ke Jakpro yang dibayarnya kan per fase kan, fasenya sekian apa segala macam. Nah, memang kebetulan 2020 tidak ada yang prediksi bahwa itu COVID. COVID datang, anggaran hilang kan, maksudnya banyak yang hilang dan dialokasikan buat COVID. Ya akhirnya Pemprov waktu itu karena ditawari oleh Kementerian Keuangan dan SMI, Salam Mutu Infrastruktur itu akhirnya pinjam dikasih dana pemulihan ekonomi nasional dari PCPEN. Nah tapi itu udah dipinjamkan dan kembalikan dibayar pakai APBD gitu. Jadi itu dana pinjaman PMD gitu. Tapi tidak ada utang apa segala macam, kayak ada tuh di tempat lain kayaknya ada yang masih ngutang katanya. Enggak sih. Kalau utangnya, kalau dalam konteks utang gak terbayar, enggak. Tapi kan itu memang dicicil kan. Memang kesepakatan dicicil. Saya lupa pastinya berapa tahun, 10 tahun atau 20 tahun gitu. Tapi itu dicicil setiap tahunnya gitu. Jadi ya bisa dibilang utang, tapi utangnya kan atas perintah pemerintah pusat waktu itu. Oh. Dan semuanya kan semua daerah waktu itu ngutang juga lewat dana PEN itu kan, pemulihan ekonomi nasional itu kan semua daerah ngutang juga. Jadi nah DKI selain untuk COVID juga akhirnya memutuskan untuk ya udah dana PEN-nya juga bisa nggak nih kalau pemerintah tambahin buat JIS juga. Toh yang ngerjain BUMN semua. Oh, di dalamnya berarti yang ikut kerja? BUMN semua, nggak semua, BUMN dan BUMD. Wika Gedung, PT PP, dan Jakarta Konstruksi. Jadi ya dana PEN yang tadi itu dipakai buat bangun JIS juga untuk mensupport 2 BUMN dan 1 BUMD ini gitu. Supaya bisa tetap nafas lah dalam tanda kutip. Karena kan waktu itu COVID juga. Pemprov bisa aja dong bilang, kita nggak punya duit nih, nggak usah diterusin gitu. Ya uangnya mereka bisa kolaps mahal bangunnya gitu. Cuma akhirnya karena pemerintah pusat setuju, oke, dikasih uangnya PEN, lalu nanti dicicil sama Jakpro dan Pemprov, ya akhirnya kita bisa nyelesain itu. Bang, tapi dari perencanaannya itu, pada saat perencanaan pembangunan si stadionnya itu sebenarnya sudah standar FIFA belum? Nah, Buru Happold itu memang terbiasa bangun yang standar FIFA. Ya tentunya kan dia kelas dunia ya, desain kelas dunia kan nggak mungkin dia bangun asal-asalan gitu. Dia bangun Tottenham Hotspur Stadium yang kelasnya ya dunia juga.
Nggak mungkin dong dia tiba-tiba bangunnya yang ecek-ecek gitu. Di Jakarta, penduduknya 240 juta, disorot dunia gitu. Tiba-tiba dia bikin, kita bikin asal-asalan aja deh, kan nggak mungkin. Dan memang mereka terbiasa kalau di websitenya Bureau Hapod, memang mereka udah bilang bahwa ini kita buat sesuai dengan standarnya FIFA. Ya, tadi bukan asal-asalan. Karena mereka terbiasa bangun itu. Gitu. Bahkan pada saat pembangunan ada dari orang FIFA juga. Iya, pada saat pembangunan juga Jakpro beberapa kali itu bikin diskusi FGD lah dengan FIFA dan PSSI ya. Kaitan sama jangan sampai nih udah bangun mahal-mahal ternyata nggak sesuai, dan prosesnya jalannya baik-baik aja. Makanya bahkan 17 Agustus 2021 Sekjen PSSI kala itu yang masih jadi Sekjen sekarang Pak Yunus Nusi itu bikin PKS buat PKS sama Jakpro dan Pemprov supaya timnas bisa pakai JIS dan lapangan latihannya dan stadion utamanya gitu. 17 Agustus 2021 masih ada di website PSSI beritanya. Kan nggak mungkin dong Sekjen tanda tangan itu nggak sesuai standar FIFA tapi tanda tangan PKS, kan nggak mungkin. Itu kayaknya sangat-sangat nggak mungkin tuh kalau misalnya ternyata yang dibangun nggak sesuai standar gitu. Beliau tanda tangan gitu. Tapi belakangan ini sampai akhirnya pada banyak yang bilang kayak katanya belum standar FIFA tuh. Ya, FIFA belum datang. Terus mereka bisa ngeklaim itu dari mana, Bang? Saya nggak tahu. Tapi kan FIFA belum pernah ya. Jadi FIFA belum pernah datang ke JIS. Selain tadi waktu pembangunan tadi itu? Iya, itu enggak. Maksudnya kan untuk memverifikasi. Jadi verifikator FIFA tuh belum datang ke JIS untuk bilang ini sesuai atau tidak sesuai. Kan gitu. Harusnya kan biasanya kan kalau verifikasi FIFA itu ada event pertandingan, terus federasi usulkan ke FIFA. Ini kita punya 5 stadion, kira-kira yang enak di mana, yang bisa dipakai di mana. Nanti FIFA datang, terus FIFA verifikasi kan. Nah ini kurangnya di sini, ininya di sini, ini udah oke apa segala macam. Nah, itu belum kejadian. Oh, skemanya sama persis kayak kemarin kayak U20, betul. Yang 5 stadion itu. Iya. Dan yang ini belum pernah ada verifikator FIFA yang datang ke JIS. Dan FIFA belum mengeluarkan statement ini layak atau tidak layak karena belum pernah diajukan sama federasi sama PSSI. Jadi yang sekarang bilang bukan standar FIFA, saya nggak tahu tuh dia punya standar versi siapa. Karena kan mereka nggak kompeten. Itu yang jadi rame, itu yang jadi ribut sebenarnya. Karena orang nggak punya kompetensi bicara tentang pembangunan ini sesuai tidak sesuai, standar atau tidak standar, akhirnya jadi downgrade kan. Tadi ya karya anak bangsa. 100% orang Indonesia yang ngerjain. Dapat penghargaan Green Building Platinum, diliput National Geographic saat ngangkat atapnya jadi salah satu rekor gitu. Tapi di downgrade lah gitu. Kayak itu sedih ya, maksudnya ya, katanya mendukung anak bangsa gitu tapi ya. Nah, Bang, kemudian jadi stadion, terus sekarang katanya tidak memenuhi standar, dispesifikin lagi katanya aksesnya. Sebenarnya accessibility-nya tuh yang sesuai itu harusnya bagaimana? Atau memang dari pembangunan itu pada saat pembangunan akses ini tidak dipikirin? Nah, itu yang menarik sebenarnya. Saya nggak tahu ya orang yang berkomentar tentang akses itu sempat baca master plan apa enggak. Karena kalau baca master plan itu jelas bahwa JIS itu dibangun perlu disupport sama transportasi publik. Karena kan memang tidak desain parkiran yang luas-luas gitu ya. Perlu didukung oleh transportasi publik. Dan per hari ini, itu udah ada 3 rute bis Transjakarta ke sana. Sudah ada 3 atau 4 rute mikrotrans ke sana. Sehingga untuk bis sudah ada nih. Kereta buat komuter lain itu Oktober 2022 kalau nggak salah, itu sudah groundbreaking stasiun. Sampai sekarang masih dikerjakan. Stasiun yang ultimate yang utamanya itu akan selesai 2024. Nah, yang temporernya sampai hari ini belum kelihatan sih bentuknya seperti apa. Tapi itu udah dipikirin. Lalu akses yang dibilang cuma 1 itu kan sekarang itu kalau teman-teman tahu, Kang Ija tahu itu dari barat. Tapi yang dari timur yang keluar di Danau Cincin tuh, danau yang di sebelah JIS, itu juga udah selesai. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Dan sebenarnya kalau yang dipercepat itu adalah akses, kita apresiasi kok gitu. Kita senang bahwa itu sudah direncanakan, sudah ada dalam rencana, sudah dikerjakan, dipercepat, fine. Tapi kan mempercepat penyelesaian master plan dan merenovasi itu 2 diksi yang berbeda.
Iya. Iya kan? Iya. Kayak rumah nih, Iya. rumah. Ini kita percepat bangun tamannya nih gitu. Dikerjain kan, cepat. Tapi kalau dibilang, wah ini rumahnya jelek nih harus kita renovasi kan tuh dua pilihan kata yang berbeda tuh. Interpretasinya juga jadi beda gitu. Nah itu yang jadi masalah pada akhirnya. Karena ada yang pakai kata renovasi, sedangkan yang memang ngerjain, ya udah ada master plan-nya, kenapa apa yang harus direnovasi gitu. Bahkan pembangunan juga belum beres sebenarnya. Iya. Belum 100 karena itu kan kawasan ya, luas gitu. Ya, kalau Kang Ijal kan di Bandung ya? Iya. Kalau tahu Jalak Harupat, Tahu. itu baru 2018 itu ada tol. Sebelum 2017, jalannya kan cuma jalan Soreang itu yang kecil banget itu. Itu aksesnya lebih parah daripada JIS. Yang macetnya minta ampun. Macetnya minta ampun kalau Iya. versi main gitu. Nah, maksudnya kan namanya stadion tuh berkembang gitu, nggak bisa dilihat satu hari itu gitu. Satu hari sekarang langsung dijudge bahwa ini nggak layak karena transportasi publiknya jelek gitu atau apalah segala macam. Tapi semua kan juga berkembang, termasuk kayak Iwayan Dipta. Iwayan Dipta kan juga ada di tengah-tengah pemukiman penduduk. Tapi kan kemarin tetap diajukan sebagai stadion buat U20 gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah sih, harusnya. Harusnya ya. Untuk akses ya. Akses. Itu baik juga dengan penonton juga berarti. Iya. Jadi ya namanya juga akses ya. Iya. Mau penonton, pemain semua. Nah, yang menarik itu kan pembicaraan tentang bis. Iya. Ramai juga tuh. Lift juga. Nah, sebenarnya kan beredar tuh yang bis-bis yang putih susah naik. Yang nggak naik ke atas. Nah sebenarnya itu tuh tidak dirancang untuk pemain. Jadi pemain tuh, jadi pada saat IYC itu International Youth Championship itu yang ada Atletico Madrid dan segala macamnya. Kan itu kan kayak simulasi kan, soft launching gitu. Soft launching itu kita cari tahu nih sebenarnya polanya nih kalau ada pertandingan nih gimana nih enaknya. Nah, udah akhirnya masuk ke situ, bis pemain bisa masuk kok ke lobi utama, turun, nanti dari lobi utama tinggal naik ke atas, tinggal naik ke loker, naik lift gitu. Nah, Pak Erick Thohir, PSSI dan Menteri BUMN ini bilang kita akan mau nambah eskalator gitu, jadi nggak perlu naik lift. Ya nggak apa-apa, itu mah fine-fine aja, nggak ada masalah, kita apresiasi lah. Idenya bagus. Idenya bagus dan itu memang harus didukung, tapi ya yang jelas dong gitu. Maksudnya yang jelas tuh kalau emang mau itu kan gini, menyempurnakan, baik lagi ya, menyempurnakan dan merenovasi itu dua hal yang berbeda tuh. Dua diksi yang berbeda dan punya konsekuensi yang berbeda. Iya. Kayak, wah kayaknya Kang Ijal nih, kayaknya ini udah bagus nih. Ini kayaknya kalau mau diginiin bakal jadi sempurna, bakal lebih ganteng gitu. Iya, kalau diputihin Tapi kalau bisa gitu. dibilang, Kang Ijal nih agak jelek nih gitu. Itu kan dua diksi yang berbeda nih. Iya. Padahal mungkin maksudnya sama, Iya. tapi pilihan diksinya tuh berbeda gitu. Itu yang akhirnya bikin ribut deh sampai sekarang, sampai hari ini. Sampai akhirnya orang jadi di media sosial juga. Akhirnya kelihatan banget kayak kepentingan politiknya ada banget gitu. Dan kepentingan politik itu ada sejak September 2022 pada saat Indonesia Curaçao. Waktu itu kan GBK juga sedang renovasi. Akhirnya kan sebenarnya aspirasi orang Jakarta waktu itu, orang Indonesia dan utamanya Jakarta kayak GBK nggak ada, itu ada JIS tuh, pakai dong gitu. Tiba-tiba Pak Sekjen waktu itu yang juga Sekjen sekarang bilang, oh JIS nggak layak karena nggak ada parkirannya. Iya, kayaknya teman-teman penonton sepak bola tuh terbiasa datang pakai bis dan segala macamnya kan. Nah, apalagi waktu itu ada potensi ketumnya mau nyalon pilkada dan segala macamnya. Makanya dipindahin ke Jawa Barat gitu. Nah, akhirnya kan di Pakansari. 2022 lalu berulang lagi yang sekarang gitu. Dan sama-sama orang yang ngomong tidak standar FIFA itu adalah orang yang tidak punya kompetensi untuk bilang itu layak atau tidak layak. Tapi kira-kira gitu lah. Tapi kira-kira karena sekarang semua orang ngerasa punya kompetensi buat bilang ini tidak sesuai standar, itu jadi masalah. Kalau saya pribadi bilang ini dibangun sesuai FIFA Stadium Guideline. Tapi apakah ini standar atau tidak? Tunggu FIFA datang. Kalau FIFA udah datang, ngasih penilaian nih. Oh ini lampunya kurang terang, ini rumputnya perlu dipupuk, ini perlu ditutup 3 bulan nggak boleh dipakai supaya rumputnya bisa layak buat U17. Nerimanya kan enak. Oh ya dia orang yang kompeten, nggak ada tendensi politiknya. Tapi ini kan orang
yang nggak punya kompetensi itu datang bilang bahwa rumputnya nggak layak, ya itu jadi masalah akhirnya. Kalau rumput sendiri bang, rumput stadion sendiri, sebenarnya itu standar FIFA-nya untuk U17 tuh beda nggak sama yang senior? Sebenarnya sebelum ke U17-nya, tapi rumput JIS itu dibangun, itu hybrid grass. Jadi kalau di FIFA Stadium Guideline, dicek di section 7,1 itu bilang bahwa stadion 40.000 ke atas itu harus pakai hybrid grass. Nah, hybrid grass itu ada tiga jenis. Ada reinforced root yang akarnya diperkuat, lalu karpet yang ada di JIS sekarang, Yang habis itu sama yang di stitch fiber. Stitch fiber itu yang dikerjakan kemarin Maret 2023 di GBK dan di stadion-stadion yang lain yang kemarin U20. Secara aturan dia sudah sesuai guideline. Tapi kan tinggal kualitasnya. Kualitasnya itu layak untuk pertandingan apa enggak. Nah, itu kan pertanyaannya. Tapi kita berkaca balik sama Argentina U20 di Argentina. Argentina itu dia mempersiapkan Piala Dunia cuma 4 bulan setelah Indonesia mundur. 3-4 bulan. Nah, di dua stadion, di Stadion La Plata sama Santiago, rumputnya tuh jelek. Kalau lihat di pertandingannya, rumputnya tuh jelek. Nggak sebagus yang kita bayangkan lah gitu ya. Kuning, gundul di depan gawang, di beberapa titik gitu gundul. Dan itu dipakai sama FIFA. U20. Dan skenario yang sama kan ada di Jakarta. Peru mundur kan U17. Lalu Jakarta dapat U17. Kayaknya harusnya dengan skenario yang waktu yang sama 3-4 bulan menuju turnamen, yang nggak seketat itulah. Dan ini kan U17 bukan Piala Dunia Senior. Jadi data yang saya dapat dari India waktu Piala Dunia U17 di India, itu penonton paling banyak memecahkan rekor Piala Dunia U17 itu 50.000 sekian. Cuma 50.000 lah penontonnya di India yang bertanding waktu itu. Oh, bukan sampai sejuta ya? Sejuta total satu pertandingan. Ini satu pagelaran ya? Iya, satu turnamen. Tapi untuk yang pertandingannya aja itu Mali sama Brazil. Bukan India yang main, Mali sama Brazil. Itu 50.000 sekian. Saya lupa pastinya, tapi 50.000-an sekian. Itu paling banyak penontonnya. Jadi nggak akan mungkin sampai 80.000 ya, mungkin Jakarta mungkin aja ya. Cuma maksudnya kan bisa dibatasi lah. Nggak perlu dibuka semuanya, mungkin 40.000 dulu, atau 50.000 dulu, atau 60.000 dulu. Terus ini bang, sama kemarin tuh agak rame masalah video ini bis. Katanya bis pemain tuh nggak, sebenarnya sih standar bis pemain tuh ada nggak sebenarnya? Tidak ada standar bis pemain menurut FIFA, itu yang pasti. Tapi di Indonesia itu bis paling tinggi itu dimiliki sama Persija yang sekarang itu 3,9 meter. Dia pakai bodinya, ini kalau saya nyebut merek nanti ini ya. Pokoknya adalah salah satu karoseri dengan salah satu jenisnya, itu dia 3,9 meter, itu yang paling tinggi. Bis yang ada di video itu, bis yang merah nih, yang video orang yang jisnya pemain bisa masuk gitu, itu tingginya 3,8 meter. Bis timnas itu 3,7 meter. Dan belum ada satupun klub di Indonesia yang kayaknya pakai bis yang double decker itu loh, yang tinggi banget. Kayaknya belum ada, saya belum nemu ya. Mungkin saya salah, tapi saya belum nemu. Persis Solo aja bisnya kayaknya nggak setinggi itu. Persis Solo, oh ya. Persis Solo gitu kan. Itu kan bisnya nggak setinggi itu. Terus ada beberapa bisnya Persib pun nggak setinggi itu. Kayak bis biasa lah, yang standar 3,8 meter. Dan itu masuk. Timnas juga nggak? Timnas juga masuk, karena dia cuma 3,8 meter tingginya. Dan yang rame itu video waktu International Youth Championship, di mana kita semua masih cari bentuk kan. Namanya juga soft launching, namanya juga uji coba kan, kita nggak cuma tim yang uji coba, tapi termasuk panpelnya gitu, uji coba juga. Oh iya, apalagi baru dibuat terus pagelaran pertama lah bisa dibilang. Kan itu uji coba semuanya. Nah, bis itu dibawa ke atas untuk ngecek, ini bisa naik apa enggak. Karena itu lantai yang paling dekat sama ruang ganti pemain. Nah, tapi kan memang nggak pernah didesain untuk itu. Harusnya didesainnya lewat bawah. Dan pertanyaannya kan, oh nanti nyampur apa segala macam sama penonton gitu. Lah, coba deh cek. Kayaknya hari ini saya juga baru nge-tweet deh, baru dapat video. Di Old Trafford, pemain itu jalan dulu. Dia jalan dulu, terus di samping kiri kanannya ada penonton.
si pemain bisa tanda tangan, kaos, bintang bisa interaksi. Kan itu bisa jadi gimmick buat klub kan. Kayak misalnya Persija gitu. Dia jual tiket VVIP. Nah, yang ini. Jadi dia penontonnya bisa nyambut pemain di situ, dikasih barrier gitu kan. Kan nggak apa-apa. Pemasukan buat klub. Ya, itu bisa naikin ini juga apa daya tarik penonton juga. Dan Itu kan ngejual sebenarnya. Dan ngejual dan kan nggak perlu harus di samping ruang ganti Persis, kira-kira kan gitu. Kan itu bisa jadi gimmick Persija buat cari pemasukan tambahan kan gitu kan. Taruh di situ, jalan interaksi sama pemain, pemainnya seneng, penonton seneng kan. Dan kalau terbatas misalnya cuma 50 orang, 100 orang di situ kan manageable. Pakai barrier, pakai petugas pengamanan supaya nggak rusuh kan gitu. Dan masa sih di Jakmania mau berbuat aneh-aneh sama pemain yang dia cintai penonton kan Indonesia gitu. sekarang sudah cerdas. Betul, sudah makanya. pintar-pintar sekarang. Nggak mungkin dong gitu penonton Persebaya, Aremania, bonek gitu, bobotoh gitu. Ada pemain Persib terus pengen dipukul pemain Persibnya. Nggak mungkin. Itu tuh jangan seuzon lah sama supporter tuh nggak boleh seuzon gitu. Ya, benar. Dan itu bisa gitu. Dan itu makanya aneh sih sebenarnya. Namanya video lagi nyobain kan. Ya, betul. Video lagi cobain, digoreng-goreng sampai gosong gitu. Padahal yang benernya bukan lewat situ, lewat bawah. Kalau untuk ini tadi transportasi umum penonton dan akses dari ininya, sebenarnya yang punya wewenangan itu siapa? Iya, IO, Pemprov dan segala macamnya sih. Kalau dari luar ya, dari luar. Iya, yang transportasi kayak bis, KRL yang tadi itu. Itu kan KRL itu tanggung jawabnya ada di pemerintah pusat. Oh, beda sama yang ngebangun stadion. Beda. Nah, kalau Transjakarta kewenangannya ada di Pemprov. Jalan di sekitar situ kewenangannya ada di Pemprov gitu. Nah, jadi si komuter lain itu misalnya PT Kemenhub, Dirjen Perkeretaapian ya bangun kan itu haknya kewenangannya di pemerintah pusat. Pemprov nggak bisa ngedorong, nggak bisa maksa. Oh, berarti yang diributin masalah akses dan segala macam, orang harusnya untuk percepatannya mintanya ke pemerintah pusat. Harusnya berarti. Salah satunya. Tapi yang bis itu kan ada di Pemprov dan itu udah ada Transjakarta tadi. Ada 3 rute Transjakarta, ada 5 rute Mikrotrans kalau nggak salah. Tapi Mikrotrans sudah ada yang angkot-angkot itu udah ke situ, udah ke JIS. Transjakarta udah ke JIS juga, dari Velodrome, dari Senen dan dari Harmoni. Ya udah nggak ada masalah. Semua semua gini, tanggung jawab Pemprovnya sudah selesai juga. Gitu. Ya kan komuteran nggak mungkin dong Pemprov yang ngebangunin, kan itu udah kewenangannya pemerintah pusat. Ya bisa aja sih kalau misalnya pemerintah pusat bilang, ya udah deh kalian yang bangunin bisa-bisa aja, tapi kan pemerintah pusat yang dibangunin nggak apa-apa juga. Itu kan kewenangannya mereka. Ya, kita nggak bisa campuri juga haknya gitu. Hak dan kewajibannya bukan di Pemprov. Oh, berarti Anda yang ribut-ribut komplainnya ke pemerintah pusat. Buat yang komuter lain. Buat yang komputer lain. Aduh, saya takut kena. Dipastiin biar nggak aneh. Misalnya yang komuter lain, yang kereta api, ke pemerintah pusat lah. Jangan ke Pemprov, karena nggak ada kewenangannya di Pemprov. Tapi itu sudah dikerjakan kok sama mereka. Udah dikerjain juga, tinggal dipercepatan aja. Makanya kemarin pas Pak Ketua Umum PSSI bilang, kita percepat. Alhamdulillah kita sih seneng-seneng aja. Tapi pengen nonton bola kan? Iya benar. Kita kan penonton sejati lah. Iya. Nah Bang, sorry, tadi saya lupa nanya masalah rumput tadi. Untuk rumput sendiri itu biaya katanya mau diganti sekarang ya? Katanya mau diganti. Iya. Biayanya? Saya nggak tahu biaya dari mana, cuma kan kemarin katanya udah disebutin 6 miliar. Itu untuk rumput saja? Untuk rumput aja. Tapi kan sebenarnya untuk timeline waktu kayaknya juga agak nggak mungkin, karena kan harus pengadaan dulu. 6 miliar kan nggak mungkin penunjukan langsung. Kan kita nggak mungkin penunjukan langsung kan. 6 miliar penunjukan langsung kan cuma 200 juta. Iya. Kan harus lelang dulu. Harus lelang. Logikanya harus lelang dulu. Gitu. Logika umumnya. Betul. Ya. Dia harus lelang dulu, harus apa ya. Ya bisa aja diterabas semacam-macam, tapi kan kayaknya itu nggak sesuai asas pemerintahan yang baik deh. Gitu. Asas pemerintah Indonesia. Indonesia tuh, wah pemerintahnya bagus. Bagus, setuju. Sangat bagus. Sangat bagus. Biar aman ya. Biar aman. Berarti kalau misalkan sekarang diganti, berarti setiap event bakal diganti? Enggak juga harusnya. Harusnya enggak juga. Apa namanya? Itu tadi kan FIFA belum datang. Belum bilang. FIFA belum bilang ini ganti nih, jelek gitu. Wah ini udah nggak bisa diselamatkan. Kan bukan FIFA yang bilang. Oh iya. Yang bilang kan perusahaan lain. Iya juga. Dia ada perusahaan ngerjain rumput yang lain terus menilai
pekerjaan orang lain. Kan nggak mungkin channel Abraham Samad Speak Up dievaluasi sama channel saya lah gitu, cerita orang dalam gitu, cerita podcast orang ya. dalam. Kan nggak mungkin kan, saya bilang ini nggak sesuai standar per YouTuber. Padahal kita ibaratnya kan sama-sama jualan channel lah kira-kira kan gitu. Kan nggak layak, nggak mungkin dong. Saya tiba-tiba bilang, nggak layak nih, Abraham Samad Speak Up lebih layak cerita orang dalam kira-kira kan gitu kan nggak etis lah. Ya kalau punya malu harusnya enggak. Bang, kira-kira nih, kenapa harus ganti rumput sedangkan permasalahannya itu mereka bilang, bukan mereka, sorry. Iya, boleh bilang mereka nggak sih? Berita bilangnya itu yang perlu diperbaiki itu akses. Itu yang kita kaget sebenarnya. Jadi awalnya tuh gini, jadi kisahnya, ceritanya tuh kita sebenarnya udah memutuskan ini untuk nggak ngomong. Ini info dari orang dalam nih. Iya. Kan pasti orang dalam. Betul. Oke. Jadi kita tuh udah sebenarnya udah nggak mau ngomong tuh udahlah ini politisasi ribet gitu. Udah biar kita tuh nggak mau ini jadi politik karena ini stadion punya seluruh orang Indonesia ada di Jakarta. Kita pengen Persija pakai, kita pengen segala macamnya. Makanya begitu dibahas adalah akses, ya kita sepakat. Memang itu harus dipercepat. Ya alhamdulillah gitu. Karena kan diskusinya awalnya kan ke akses kan. Segala macam, diem lah. Misalnya bukan diem ya, kayak ya kita wait and see gitu. Tapi tiba-tiba hari-hari inspeksi terus ngomongnya rumput. Dan langsung jadi downgrade gitu ya. Rumput ini tidak layak, harus diganti. Kan ibaratnya kata gini, stadion itu sajian utamanya pasti selain rumput kan gitu. Utama banget tuh rumput. Ketika rumputnya dibilang jelek, itu kayak mahkotanya tuh hilang gitu. Kesannya tuh 4 triliun yang dikeluarkan tuh jadi nggak ada gunanya. Hanya karena rumputnya dianggap jelek gitu. Yang jadi masalah, orang yang bilang rumputnya jelek, itu nggak punya kompetensi untuk menilai rumput itu jelek gitu. Bahkan di salah satu talk show dia bilang dia nggak ngerti dengan model karpet gitu. Ya gimana caranya gitu, gimana caranya kamu nggak ngerti, kamu mengevaluasi kan gitu. Itulah yang akhirnya jadi kayaknya nih kalau diterusin, kasihan nih gitu, kasihan semua orang ya. Jakpronya kasihan udah kerja udah kerja profesional disalahin, orang yang ngebangun kontraktor tadi BUMN juga kasihan, dan mereka nggak boleh ngomong sekarang gitu. Jadinya ya akhirnya kita yang sempat kerja bareng, ya udah kita pasang badan deh gitu. Mau saya dibully mau habis itu didoxing gitu ya, sama akun-akun aneh-aneh itu nggak apa-apa lah. Karena ini ada ada harkat dan martabat teman-teman yang udah bekerja nih yang harus diselamatkan gitu. Karena mereka kerjanya pakai hati kok, dan nggak ada politik-politiknya gitu. Dan mereka kan kayaknya nggak pernah ngomong dukung siapa gitu. Mereka kerja aja, mereka kerja dengan baik saja gitu. Masa kerja dengan baik saja diganggu sama politik? Berarti ini bisa dibilang murni karena politik lah ya. Saya nggak berani bilang ini murni, tapi kayaknya ada motifnya gitu. Karena kalau misalnya, karena gini, renovasi Stadion U20 itu nggak ribut. Karena sejalak harupat, Iwayan Dipta, Gelora Bung Tomo, yang bangunnya bukan orang yang mau jadi calon presiden. Nggak ada yang ribut. Tapi karena ini, yang bangunnya orang yang mau jadi calon presiden. Kan gini, sederhananya, membayangkan bahwa stadion ini akan ada di TV setiap minggu untuk Persija. Makin banyak orang yang seluruh Indonesia lihat, oh yang dikerjain bagus. Gitu. Padahal yang mengerjakan itu, waktu 2017 dan 2018 saat mulai perencanaan dan 2019 waktu groundbreaking, kan nggak kepikiran buat nyalon jadi presiden 2024. Ya kerjain aja, karena itu memang harus dikerjakan. Masalah hasilnya bagus, ya itu kan buah ya, pemikiran, buah karya gitu. 2019 kan mana ada yang kepikiran mau jadi capres? Oke siapa? Kira-kira Bang, lebih urgent mana nih? Event kan sebentar lagi, sekitar 3 bulan lagi. 3 bulan, 4 bulan lagi sekitar segitulah. Iya. Sedangkan kalau secara peraturan kan kalau nggak salah ya, 3 bulan itu lapangan harus tidak boleh dipakai. Nah itu kita belum tahu nih, kan FIFA belum datang. Harus FIFA yang bilang, Jakpro ini karena mau dipakai, kita udah approve, tapi kalian nggak boleh kasih ini ke orang lain ya gitu. Oh, tidak boleh dipakai ini. Supaya rumputnya oke gitu. Ini kan FIFA yang menentukan. FIFA belum datang nih gitu. Tapi saya dengar
Saya baca berita tadi siang, Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI itu udah bilang bahwa ada 8 stadion yang diajukan, 6 stadion U20, 1 JIS, tapi 1 lagi belum ada. Jadi alhamdulillah PSSI mau ngajuin ke FIFA. Jadi tinggal kita tunggu hasilnya aja. Satu katanya Lukas NMB. Bagus itu. Ah, iya bagus. Kemarin saya ke sana, itu stadion bagus juga, megah. Iya. Saya nggak masuk ke dalam, tapi lihat dari jalan itu kayaknya megah sekali. Keren banget ya. Gunung-gunung. Ada stadion besar gitu. Itu megah sih. Tapi itu bagus sekali sih. Saya nggak tahu ya aksesnya kayak gimana, bagus apa enggak. Tapi itu salah satu yang bagus. Aksesnya bagus gak sih? Apa satu juga? Lebih kecil nggak? Saya nggak berani banyak komentar. Kenapa? Ya, sudah diserang. Jadi lebih baik. Kemarin saya baru ngomong aja, stop bikin tahu kayak macam orang Papua saja. Waduh. Tapi itu kebanggaan orang Papua kan. Ya. Saya juga bangga sih sebagai, meskipun baru sekali ke sana, baru lihat lewat, tapi itu keren banget sih memang. Ya, Bang, berarti kira-kira dalam event yang sebentar lagi ini, yang perlu diperhatiin betul-betul dalam pembangunannya apa? Kira-kira rumput, aksesnya, akses dari pintu masuknya, atau dari transportasi umumnya? Saya sih kalau misalnya dipilih mana yang prioritas itu stasiun ya. Stasiun itu prioritas yang harus diselesaikan. Karena supaya orang dari Jakarta, dari Karawang, Bekasi, dari kan Papua nggak naik kereta, naik pesawat. Iya, naik pesawat turun bandara nanti bisa naik KRL ke situ. Oh iya betul. Jadi orang tuh bisa lebih dekat naik bis kali. Kalau ke JIS nggak anyway. Jadi dari mana-mana tuh bisa datang kan, lebih mudah gitu naik kereta. Dan di beberapa stadion di tempat lain di dunia juga kan akses kereta itu mampu membawa banyak supporter. Jadi kalau bisa menyelesaikan minimal yang temporer dulu deh, yang temporer supaya orang tetap bisa pakai kan, diselesaikan di situ. Terus usul bangun JPO dari Ancol langsung ke kawasan JIS juga itu kayaknya harus prioritas diselesaikan, dan kita apresiasi itu memang ide yang bagus dari Pak Erick Thohir dan jajarannya. Itu sih paling ya yang udah yang prioritas untuk diselesaikan, dikejar 3 bulan ini ya, selain yang lain-lain gitu. Ya kalau rumput mah dirawat harusnya bisa lah. Ya di La Plata sama Santiago aja botak-botak. Di sini agak-agak nggak hijau terang bagus banget ya, nggak apa-apa lah. Seenggaknya masih bisa dipakai lah. Sebenarnya masih bisa dipakai. Nggak mungkin lah channel A mereview channel B, kan kompetitor kira-kira gitu. Kalau collab oke lah, collab kan. Tapi kalau misalnya bilang nggak bagus nih, rumputnya jelek, nggak sesuai standar, padahal dia nggak punya kompetensi untuk menilai sesuatu standar apa enggak. Kan bukan asesor FIFA. Terus bagaimana tuh dengan pernyataan Pak Erick yang bilang kalau stadion JIS ini kalau dicek sekarang itu tidak memenuhi standar FIFA? Ya nggak apa-apa. Kita malah kalau bisa saya pastikan tidak memenuhi standar ya. Kalau nggak salah dia sempat ngomong gitu ya. Iya. Dan kalau dari saya pribadi ya, dan nggak apa-apa. Itu kan FIFA yang ngomong. Kalau FIFA yang ngomong, nggak apa-apa, karena punya otoritas. Nah, kalau menteri yang ngomong, vendor rumput yang ngomong, staf khusus menteri yang ngomong, nggak layak lah harusnya gitu. Jadi kalau FIFA yang bilang, wah ini nggak lolos gitu, nggak apa-apa. Karena itu orang yang punya otoritas gitu. Ibaratnya mau seleksi lomba nyanyi, yang bilang nggak lolosnya juri, kan nggak apa-apa. Kalau yang bilang yang bilangnya kameramennya gitu, kamu nggak lolos nih gitu, kan kita kesel gitu. Tapi kalau yang ngomongnya jurinya, ya kita senang-senang aja. Dan kalau FIFA yang bilang gitu, nggak apa-apa. Cuma kan akhirnya kesempatannya hilang. Kesempatan Jakarta buat menyelenggarakan itu jadinya hilang gitu. Dan sebenarnya saya sih yakin kalau itu ada di Jakarta, di JIS misalnya, ya 50.000 kayak India itu bisa kalah lah. Kan U17 di India kan ada 50.000 sekian. Kalau misalnya Brazil, Argentina misalnya gitu ya, tanding final atau semifinal di JIS gitu misalnya, mungkin 60.000 masih bisa datang orang. 80.000 mungkin masih ada. 60.000 lah mungkin, saya sih optimis ya. Ada lah gitu. Dan sayang banget kalau misalnya itu nggak di Jakarta gitu kan. Ketum PSSI-nya kan juga itu benefit bagus banget, bisa datangin 60.000 orang ke stadion bola buat nonton U17 gitu misalnya. Itu kan prestasinya beliau juga, jadi ya menurut saya sih sayang kalau misalnya nggak datang gitu. Tapi ya berkaca sama Argentina juga nggak harus ganti rumput. Kan cuma 4 bulan menuju persiapan. Jadi nggak harus ganti rumput sebenarnya.
Ya tinggal dipupuk aja, dipupuk yang benar, dikasih grow light yang benar. Kalau grow lightnya kurang, tambahin grow lightnya gitu. Lampu yang UV yang buat rumput, kan gitu sebenarnya. Dan sayangnya mungkin pejabat yang datang ke situ kemarin nggak dengerin orang yang kompeten aja, jadinya salah. Padahal kalau misalnya kemarin bilang kita tambah JPO, kita tambah kita percepat stasiun, kita tambahin bis Transjakarta, kita tambahin apa, nggak akan rame. Karena itu emang harus diselesaikan. Nah, harus disempurnakannya dengan itu yang udah ada di master plan. Tiba-tiba ngomongin rumput, nggak ada tedeng aling-aling ngomongin rumput, dan yang ngomongnya saingan bisnis. Jadi ya, kita melihatnya jadi ya politisasi bener, akhirnya drama lah. Ibaratnya kalau di Twitter ya, di TikTok gitu kalau lagi nonton, ya kalau mau pakai aja, nggak usah gengsi kan gitu. Itu di media sosial guys. Di media sosial ya, itu bukan kata saya, kata media sosial lah bilang. Media sosial. Kalau mau pakai aja, nggak usah gengsi. Ya, kan sebenarnya itu buat Indonesia sih, bukan buat siapa-siapa. Gitu, bukan buat si A, bukan buat si B, buat Indonesia. Buat kita, buat teman-teman Papua, Persipura main di situ kan pasti rame tuh yang datang. Iya. Oh iya, sorry. Tambahan dikit mungkin Persija itu sama Jakpro itu sejak 2022 itu udah mengajukan JIS sebagai tuan rumah Persija. Sampai detik ini PSSI ganti pengurus meskipun sekjennya enggak, itu enggak pernah ada persetujuan dari PSSI dan LIB supaya Persija bisa pakai. Padahal kalau Persija bisa pakai ketahuan nih kurang-kurangnya di mana kan gitu, ada bisa improvement tuh bisa terus sambil, gitu. Ya, sambil jalan sambil pembenahan gitu, kurangnya di sini, perlu ada ini. Nah, sejak 2022 sampai 2023 ganti 2 ketua PSSI tapi sekjennya sama, itu nggak pernah ada. Berarti sampai sekarang belum JIS itu bukan stadionnya Persija. Bukan home base-nya Persija. Iya, Persija mau pakai tapi LIB sama PSSI belum kasih izin. Katanya belum diverifikasi, belum memenuhi standar. Katanya standar liga. Standarnya PSSI katanya. Tapi ternyata Kanjuruhan kemarin masih bisa dipakai meskipun ada rame-rame. Kan nggak sesuai standar juga harusnya. Pakansari becek-becek masih dipakai juga. Iya, soalnya ada itu garpu. Bisa ada gini. Kok Persija pengen pakai JIS nggak dikasih izin? Ya itu kita nggak tahu ya. Nanti mungkin bisa undang Pak Ketua PSSI untuk nanya, Pak kenapa nggak dikasih izin Pak? Gitu. Buat Persija Pak. Cuma kan ya kita hanya bisa bertanya pada rumput JIS yang bergoyang. Baik Bang. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah berbagi ke sini. Karena sama-sama dari Bandung kita. Iya. Abi oge ti Bandung kan. Kan ketinggalin ya juga orang Subang. Untuk teman-teman yang ada di rumah, terima kasih banyak. Jangan lupa terus saksikan channel Abraham Samad Speak Up. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.